Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang osifikasi pada tubuh manusia. Apa itu sistem ossifikasi? Ossifikasi adalah proses pembentukan tulang, juga disebut osteogenesis, yang terjadi sejak perkembangan janin hingga dewasa, di mana jaringan mesenkimal atau tulang rawan secara bertahap digantikan oleh jaringan tulang padat. Proses ini melibatkan 3 jenis sel utama, yaitu osteoblast, pembentuk tulang, osteosit, sel tulang dewasa, dan osteoklas, pemecah tulang. Apa saja yang berperan dalam ossifikasi? Yang pertama, osteoblast. Osteoblast adalah sel yang berperan dalam pembentukan, pertumbuhan, dan penyembuhan tulang. Yang kedua, osteosit. Osteosit adalah sel tulang dewasa yang berada di dalam matriks tulang yang telah mengeras atau terkalsifikasi. Yang ketiga, osteoklas. Osteoklas adalah sel khusus dalam jaringan tulang yang bertugas menghancurkan atau resorpsi tulang tua dan rusak. Yang keempat, kondrosit. Kondrosit adalah sel yang ditemukan dalam tulang rawan, berfungsi untuk memproduksi dan memelihara matriks ekstraselular tulang rawan yang terdiri dari kolagen, proteoglikan, dan serat lainnya. Proses pembentukan tulang atau ossifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu ossifikasi intramembran dan ossifikasi endokondral. Nah, sebelum ke proses pembentukan, kalian harus tahu nih tentang perbedaan dari ossifikasi intramembran dan ossifikasi endokondral. Ossifikasi intramembran itu berasal dari sel-sel mesenkim. Nah, sel mesenkim itu apa sih? Sel mesenkim itu adalah sel yang dapat berdiferensiasi dan kita temukan pada saat embrio yang berasal dari lapisan tengah embrio atau lapisan mesoderm. Kalau ossifikasi endokondral itu berasal dari sel tulang rawan atau kondrosit, jadi sebenarnya keduanya sama-sama dari mesenkim. Hanya saja untuk ossifikasi intramembran dari sel mesenkim, kemudian sel mesenkim yaitu memadati tempat dan kemudian terbentuklah tulang. Nah, kalau endokondral itu dari sel mesenkim, kemudian berdiferensiasi menjadi kartilago hialin. Yang kita tahu sendiri kartilago hialin atau tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit. Kemudian, waktu terjadi ossifikasi intramembran itu hanya terjadi 1 kali dan terjadi pada minggu ke-8 kehidupan membrio, sedangkan ossifikasi endokondral itu berlangsung 2 kali, yaitu pada saat embrio dan juga setelah kelahiran sampai umur kurang lebih 25 tahun. Nah, ossifikasi intramembran itu terjadi atau nantinya akan membentuk tulang pipih seperti pada tengkorak, yang kemudian kalau ossifikasi endokondral itu pada tulang pipa dan juga tulang pendek, sehingga sebenarnya untuk ossifikasi endokondral itu yang menyebabkan pertumbuhan panjang pada tulang. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang proses ossifikasi intramembran. Nah, dimulai dari saat embrio, yaitu tepatnya minggu ke-8, seperti yang kalian lihat pada sel-sel mesenkim yang berkelompok berkumpul dalam satu tempat, kemudian akan berdiferensiasi menjadi osteoblast yang berkumpul. Inilah nantinya akan menjadi pusat ossifikasi. Selanjutnya, osteoblast itu akan menyekresikan matriks organik yang bisa kita sebut dengan osteoid. Osteoid inilah yang nantinya akan mengalami pengerasan atau klasifikasi pengepuran melalui pengendapan darah tulang, dari mana klasifikasi ini seperti yang kalian lihat di gambar. Di sekitar dari pusat ossifikasi itu akan ada pembuluh darah atau placentia. Pembuluh darah itu berfungsi untuk menghantarkan matriks non-organik yang biasanya berupa garam
Mineral seperti kalsium yang berasal dari makanan non-matriks organik inilah yang membuat seosteoid ini mengalami klasifikasi atau pengapuran seperti yang kalian lihat di gambar nomor 2. Yang tadinya outnya itu berwarna putih, kemudian karena klasifikasi dia berubah warna menjadi kuning. Untuk pasta oplosan ini juga akan membentuk susunan melingkar di pusat osifikasi. Pusat osifikasi situ juga termasuk osteoblast. Lama-kelamaan karena aktivitas tersebut osteoblast itu akan terpendam di dalam matriks yang bisa kita sebut dengan osteoid. Tapi sebelumnya osteoblast itu nantinya akan membentuk juluran-juluran antar selnya yang bisa kita sebut sebagai kanalikuli. Melalui kanalikuli inilah menjadi proses transport nutrisi antar seantero sel. Jadi walaupun terpendam oleh materi matriks non-organik itu tidak mati karena transported nutrisi tetap masih berjalan. Kemudian matriks yang berbentuk nantinya akan membentuk trabekula. Trabekula apa itu? Trabekula adalah dijelaskan pada gambar nomor 3. Trabekula itu adalah anyaman-anyaman yang ada di tulang. Trabekula tulang ini nantinya akan membentuk tulang spons. Tulang spons yang memiliki rongga-rongga dan ini hanya ada di bagian tengah tulang. Kemudian untuk bagian tepi itu nantinya akan membentuk tulang kompak. Kenapa sih tulang spons ini berlubang-lubang? Karena untuk masuknya pembuluh darah seperti yang kalian lihat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu terbentuk juga bagian luarnya, yaitu ada lapisan periosteum. Selanjutnya akan tentang proses osifikasi endokondral, yaitu proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras dan terjadi pada tulang pipa dan pendek. Jadi awalnya rangka embrio itu tersusun oleh kartilago jenis hyalian yang bagian luarnya itu dibungkus oleh perikondrium. Nah, pusat osifikasi yang pertama atau pusat osifikasi primer itu terbentuk di bagian hyofisis, yaitu tulang panjang atau bagian tengahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kartilago itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit. Ya, ingat kondrosit itu akan mengalami proses yang namanya proliferasi atau perbanyakan menjadi kondrosit. Itu kan sel, dia akan mengalami pembelahan sel secara terus-menerus sehingga jumlahnya semakin banyak dan sasarannya semakin membesar. Selanjutnya di bagian lapisan perikondrium, bagian luar itu banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah seperti konsep di osifikasi intramembran, dia akan menghambatkan matriks non-organik sehingga untuk kondrosit yang paling tua itu akan dikelilingi oleh matriks dan menyebabkan proses klasifikasi atau pengepuran sehingga matriks kartilago itu akan mengeras dan otomatis karena kartilago itu tidak mempunyai pembuluh darah atau avaskuler, jadi tidak ada nutrisi karena nutrisi itu akan diperoleh dari proses difusi. Padahal matriks di luarnya itu sudah mengeras. Nah, itu sehingga menyebabkan sel tulang rawan atau kondriosit itu akan mati. Pada saat kondriosit itu mati akan dibersihkan oleh osteolasis. Jadi, osteoblast itu fungsinya untuk menghancurkan tulang dan yang memberikan tulang. Nah, rongga-rongga yang terisi oleh kondrosit itu kan sudah kosong ya karena sudah dibersihkan oleh osteoklast dan nantinya akan diisi oleh osteoblast. Nah, sebenarnya osteoklast sama osteoblast itu namanya dari pembuluh darah ya karena pembuluh darah itu nanti akan menetralisasi atau masuk ke dalam kartilago. Nah, dengan demikian terbentuklah pusat osifikasi primer yang berada pada bagian diafisis. Nah, selanjutnya osteoblast akan mengekresi matriks organik di sekitar tulang rawan yang hancur. Nah, osteoblast juga nanti akan terkubur dalam matriks non-organik yang berasal dari pembuluh darah. Tetapi osteoblast itu akan mati karena membentuk saluran nakalikuli
Ya karena transport nutrisi antar sel. Nah, osteoblas yang terendam dalam matriks organik itu disebut sebagai osteosit yang sudah tidak bisa mengekspresikan matriks organik, tapi berfungsi untuk pertukaran kalsium antara tulang dengan darah. Nah, untuk perikondrium yang ini diafisis itu berubah juga menjadi periosteum. Yang selanjutnya zona osifikasi dari endokondra ini akan meluas sampai menuju ke arah epifisis. Setelah kelahiran pusat osifikasi sekunder itu akan terjadi pada kartilago epifisis di kedua ujung tulang, namun beberapa tulang rawan tidak bisa digantikan oleh tulang keras. Contohnya misalnya pada kartilago persendian dan juga kartilago cakram epifisis. Nah, mengapa kalian itu bisa tumbuh tinggi? Ya karena tulang itu bisa mengalami pertumbuhan panjang oleh aktivitas kondrosit yang ada pada cakram epifisis atau pada lempeng epifisis, tapi semakin bertumbuhnya umur, misalnya sampai umur 25 tahun pada saat proses pembuluhan tulang itu berhenti, fasciator fisit itu akan menyapu sehingga tidak memungkinkan lagi adanya pertumbuhan panjang dari tulang. Tapi selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, seperti misalnya faktor genetik dari orang tua, kemudian faktor nutrisi dari suplai makanan, vitamin, dan juga sebagaimana kemudian juga faktor endokrin atau hormon yang ada di dalam tubuh, dan juga ada faktor mungkin sistem saraf atau gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh penyakit, misalnya yang bisa menghambat pertumbuhan tulang. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.